Selamat pagi anak-anak, Miss Yun berharap kalian berada dalam keadaan sehat. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sekarang tentang ibadah yang sejati. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap doanya, terima kasih Bapa di surga, kami boleh melakukan pembelajaran hari ini. Tuhan tolong kami dari awal hingga pada akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan pembelajaran kami. Amin. Anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita adalah kita yakin bagaimana ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang kedua adalah kita harus mengetahui bagaimana sih sikap kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani, manusia adalah ciptaan Tuhan segambar dan serupa atau imago Dei. Artinya bahwa kita manusia ini mempunyai sifat-sifat Allah, yaitu kasih, kesucian, dan akal budi. Dengan akal budi, manusia dapat berkomunikasi dengan Allah. Nah, anak-anak, manusia berkomunikasi dengan Allah melalui yang pertama itu adalah ibadah. Ibadah dalam bahasa Ibraninya adalah ibodah, yang artinya bahwa mengungkapkan rasa takut, hormat, atau syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan. Sedangkan yang kedua adalah manusia melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi anak-anak, manusia menjalin hubungan dengan Tuhan melalui ibadah, dan ibadah tidak hanya diartikan sebatas ucapan keagamaan seperti kebaktian di gereja, di rumah atau di sekolah, tetapi memiliki arti yang lebih luas, yaitu berhubungan dengan seluruh sikap hidup kita sehari-hari. Hubungan manusia dengan Tuhan ini biasanya dilakukan melalui ibadah dan dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Itulah yang dinamakan ibadah yang sejati. Ya, artinya bahwa ibadah yang murni dan ibadah yang benar. Bukan sekedar rajin ke gereja atau berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, tetapi tidak melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, jadi anak-anak, mari kita melakukan firman Tuhan. Mari kita berbakti, hormat. Ya, mari kita memiliki sikap yang baik kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dapat mengartikan bahwa ibadah adalah ungkapan rasa takut, hormat, serta syukur dan pujian dan sukacita kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang sudah mengasihi kita dengan luar biasa, memelihara kehidupan kita, dan yang paling besarnya adalah menyelamatkan kita dari dosa kita. Nah, anak-anak, mari kita lihat contoh ibadah yang dilakukan pada masa Perjanjian Lama. Yang pertama, Adam dan Hawa di Taman Eden selalu menaati firman Allah. Yang kedua, Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaannya. Yang ketiga, Set memanggil nama Tuhan untuk menyembah Tuhan. Yang keempat, Nuh hidup saleh di zaman yang penuh dengan kejahatan, ya, dan masih banyak contoh-contoh ibadah yang lain yang kita dapat pelajari di dalam firman Tuhan. Nah, di dalam Perjanjian Baru juga ada, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 menggambarkan dengan jelas bagaimana jemaat mula-mula beribadah. Itu yang pertama, mereka menerima firman Allah dan memberi diri dibaptis. Ya. Yang ketiga,
Yang kedua, bertekun dalam persekutuan. Yang ketiga, memecahkan roti, berdoa, makan bersama-sama sambil memuji Allah, dan mendengarkan pengajaran para rasul. Ya, di Yakobus 1 ayat 26 sampai 27 juga dikatakan ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Artinya kita harus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu kita harus melihat, memberikan kasih kepada orang lain yang membutuhkan. Ya, jadi banyak di dalam firman Tuhan yang menceritakan tentang ibadah. Jadi anak-anak, kita dapat mewujudkan ibadah yang benar diawali dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya, kita harus menghormati orang tua, ya. Yang kedua, kita patuh dan taat kepada orang tua. Yang ketiga, mengasihi sesama. Yang kedua, rajin belajar. Yang keempat, mengerjakan PR, dan masih banyak lagi yang kita bisa lakukan. Ya, jadi ibadah yang benar tidak hanya dilakukan ketika kebaktian pada hari Minggu anak-anak ya, tetapi setiap saat, yaitu berhubungan dengan menjaga sikap, perkataan kita, dan perbuatan kita. Ibadah yang benar mencakup seluruh kehidupan kita. Jadi, ibadah itu harus dilakukan setiap saat dan di mana saja kita berada anak-anak ya. Jadi mari kita melakukan ibadah, terutama kita melihat diri kita terlebih dahulu melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, anak-anak, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar tentang ibadah yang sejati, di mana kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kami belajar untuk mengasihi sesama kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.